وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam yahdur mongko lamun ora bisa ngadirake apa kalbu ati sira. Ora bisa hadir apa kalbu ati sira, ora bisa hudur. Walam taskun lan ora bisa anteng apa jawarihu ka pira-pira anggota sira. Ora iso anteng atine dijak hudur ning gone Gusti Allah kok angel. Dijak zikir ingat eling-eling Gusti Allah kok angel. Begitu juga atine anggota tubuhnya juga tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Bukan gerak terus tapi tidak bisa tenang. Likusuri ma'rifatika krono cupeti sifat weruh sira. Krono cupeti makrifat sira, sifat weruh sira. Cupete sifat weruh bijalalillahi kelawan sifat agungi Gusti Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Nek wis ora iso hadir blas atine, ora iso anteng, ora iso tenang jiwanya, karena sedikitnya kemakrifatan atau sedikitnya pengetahuan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa seperti itu, faqaddir mongko ngirak-ngirakno sapa sira. Ngirak-ngirakno ana rajulan ing sak temene wong lanang.
sholihan kang soleh. Min wujuhi ahli baitika, setengah saking piro-piro mulyani ahli bait sira, keluarga sira. Iku yanduru ningali sapa rajul ilaika maring sira. Lek gak iso kaya ngono, hadirkan dalam dirimu siapa yang paling berpengaruh kepadamu dalam masalah-masalah agama, dalam masalah-masalah keseharian. Hadirkan. Dihadirkan bagaimana? Seakan-akan kamu diperhatikan olehnya. Seakan-akan kamu nanti pekerjaanmu, sholatmu ini nanti secara zahir dan secara batin akan ditampilkan kepadanya, sehingga kamu merasa malu. Kalau tidak, hudurul qalbi. Itu kalau sudah seperti itu, kita saja kalau sholat, kita di hadapan orang yang berpengaruh dengan kita, ditunggoni anteng, baik hatinya maupun anggota tubuhnya. Seperti itu. Fa inda dzalika, mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono qadir anna rajulan sholihan yahduru hadira apa qalbuka ati sira wa taskunulan anteng apa jawarihu ka pira-pira anggota sira. Kalau sudah seperti itu, insya Allah hatinya akan hadir, karena itu tadi, itu awal. Terus kemudian hatinya bisa, anggota tubuhnya bisa tenang. Itu awal. Nanti ketika sudah masuk ke situ, terus kita bayangkan, kita saja di hadapan manusia bisa hadir seperti ini, bisa anteng hatinya, jiwanya. Kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak bisa? Itu terus kita letupkan di dalam hati kita. Inilah perjuangan kita di dalam menuju ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumarji mongko nuli baliya sira ila nafsi kamaring awak sira. Wa kul ngucapo sira, ngucapo maring nafsumu, ya nafsasui, nafsu kang ala, ala tastahina ana ta ora isin sapa sira min khaliqika saking zat kang dadekake sira wa maulakalan bendara sira. Terus untuk membuat hati khusyuk lagi, katakan dalam dirimu, dalam hatimu, awakmu apa ora isin? Kamu apakah tidak malu kepada zat yang menjadikanmu, sehingga sholatmu kok tidak hudur kepadanya? Apa kamu tidak malu? Hatinya terus dikata-katai seperti itu, supaya hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadarta ing dalem nalikane kuwasa sapa sira itila abdin ing ningali kawula dalilin kang ina min ibadi saking pira-pira kawulane khalik alaika ing atase sira. Walaisalan ora ana iku biadihi ing dalem kuasane abet apa dheruka mlarating sira. Wala nafuka lan ora manfaati sira. Khosyaat mongko anteng apa jawarihuka pira-pira anggota sira. Wa hasunat lan bagus apa salatuka salat sira. Wis lek ngono, katakan yang demikian itu kepada hatimu. Hati, awakmu kawula sing ina, hamba sing ina, berhadapan dengan zat yang maha mulia, yang maha agung, yang berkuasa segala-galanya,
kalau sudah seperti itu, insya Allah hati kita itu akan khusyuk, anteng, dan sholat kita menjadi sholat yang bagus. Tumaina kamu konuli sak temene sira iku ta'lamina weruh sapa sira anahu ing sak temene khalik iku mutaliun dat kang mirsani alaika ing atase sira. Ilinga lek salat, kalau salat itu kamu selalu diawasi oleh Allah. Allah selalu melihat kepada kamu. Wala takhshaina lan ora anteng sapa sira li adomatika krana agunge Khalik. Mengapa kok hatimu tidak bisa anteng berhadapan dengan keagungan Zat yang Maha Pencipta? Ahwa ana ta utawi Allah Ta'ala maulur sapa Allah indaka ing dalem munggo sira iku aqallu luweh kurang min abdin saking kawula min ibadihi kang saking pira-pira kawulane Khalik. Apakah kamu merasa bahwa menurutmu lebih rendah dari seorang hamba, dari hamba-hambanya? Ahwa indaka, apakah Allah itu lebih rendah menurutmu daripada hamba-hambanya? Fama mongko utawi barang iku fama mongko suwiji-wiji kang agung. Fama mongko utawi suwiji-wiji kang agung iku asada gawokake banget apa mah tuhyanaka ing lacut sira. Maka sangat mengherankan sekali kalau itu sampai terjadi kepadamu, wahai nafsu. Itu sangat-sangat kamu tercela. Wajah lakalan gawok temen budu sira, lan sangat bodoh sekali kamu nafsu. Wama utawi suwiji-wiji kang agung iku a'dzamah nggawokake keagungane mah adawataka ing nyatru sira linafsika maring nafsu sira. Sungguh besar ingkarmu pada dirimu sendiri. Sungguh besar, sungguh mengherankan sekali. Sangat besar ingkarmu, permusuhanmu kepada dirimu sendiri. Kalau seperti itu, wa'alis lan nambanono sapa sira qalbaka ing ati sira. Wa'alis lan nambanono sapa sira qalbaka ing ati sira bihadil khili kelawan iki pira-pira reka-reka. Fasa menawa qalb iku ayah dura yen to hadir apa qalb maka ing dalem sartane sira fi sholatika ing dalem hati sira. Iki lek hati ora iso hudur, kalau hati tidak bisa hudur ila Allah, maka caranya seperti itu. Hati itu dijak dialog sendiri, omong-omongan dhewe ning ngene jero hati. Awakmu ki hambane Gusti Allah, madhep ning gone zat sing dadene awakmu kok gak iso tenang. Ya apa sih hati? Sungguh mengherankan hati. Ngono. Hati omong-omongan dhewe sadurunge salat, sebelum salat itu bicara sendiri. Menata hati supaya hati itu nanti ketika sudah salat, sudah masuk dalam salat, sudah niat, sudah takbir, betul-betul hati itu sudah hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan-omongan yang lain selain dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Yang ada hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna wa sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku laka keduwe sira. Ora ana sak temene kelakuan iku laka keduwe sira min salatika saking salat sira.
min salatika saking salat sira apa ilama angin barang angin perkara akal ta kang angen-angen sapa sira minha saking salat wa amama lan anapun utawi barang ataita kang nekani sapa sira mal ghaflati sartane lali wasahwi tegese lali fawa mongko utawi ma ilal istighfari maring istighfar maring jaluk sepuro marang Allah wa tafakkuri lan agawi kafarat wa tafkiri bukan wa tafakkuri wa tafkiri lan agawi kafarat iku ahwaju luweh mutuhaken. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari salatmu kecuali hatimu yang hudur bersama dengan Allah. Sementara salat yang kamu lakukan beserta dengan hati yang sahin, hati yang ghaflah dan sahwun, hati yang lupa dan lalai, maka hal itu sangat-sangat membutuhkan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghapusan dosa. Makanya dari itu, karena kualitas sholat kita itu sangat jauh dari yang diharapkan, yaitu kekhusyuan di dalam hati, maka kita setiap habis sholat itu kita dianjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tujuannya apa? Yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermunajat dengan salat, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hudurul qalbinya, banyak sahinnya, banyak ghaflahnya, banyak sahwunnya daripada hudurnya. Kalau kita hitung salat kita seandainya 5 menit saja paling lama, berapa menit yang hudur kepada Allah? 1 menit, Masya Allah, 1 menit sudah banyak, Masya Allah. Karena banyak yang ghaflah, banyak yang sahwun, banyak yang sahin, maka setelah sholat kita istighfar, baca istighfar, astagfirullahaladzim, ingat-ingat kepada sholat tadi yang telah kita lakukan, bahwasanya sholat kita yang telah kita lakukan itu banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu merasa bahwasanya kita itu bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah dengan suatu perkara tapi kita menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Fa idza hadara mongko tatkalane wis hadir apa qalbuka ati sira falatat sruk mongko aja tinggal sapa sira al iqamata ing iqamah. Wa ing kuntalan senajan ana sapa sira iku wahdaka salat ijen sapa sira, lek wis atimu kok tata sing kaya ngono diomongi atine dituturi ati. Awakmu iki lho madhep Gusti Allah taala. Awakmu iki lho madhep Gusti Allah taala. Maka carane madhep Gusti Allah taala ya apa? Wudu, atine anteng, atine selalu eling Gusti Allah, jiwanya anteng, tenang. Itu diteng. Kalau semuanya itu sudah hudur, sudah terkondisikan dengan baik, maka iqamahlah. Allahu Akbar dan seterusnya. Wa in kunta wahdah, walaupun kamu salat sendirian. Wa inin tadar talan lamun ngenteni sapa sira huduru jamaatin ing tekane jamaah fa'adzin mongko adzana sira. Tapi lek kamu ngenteni jamaah ya adzana. Suma'akim mongko nuli komau sapa sira. Fa idza aqimta mongko tatkalane qomat sapa sira fanwi mongko niyato sira wa kul fil qalbi ka ing dalem ati sira. Lek wis awakmu iqamah niyato ning gone jero ati, omongo ning gone jero atimu dhewe. Wa ati fardhu dhuhri lillahi taala.
Ketika iqamah itu kita berdiri ngadeg menuju tempat sholat atau shaf yang ada di depan atau shaf yang kita tempati di situ, terus kita berdiri. Dalam hati kita itu ngomong, ya Allah, saya menjalankan sholat fardu zuhur, uati fardu zuhri. Ya Allah, saya menjalankan sholat fardu zuhur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah seperti itu, berdiri tegak, terus kemudian dilakukan yang awal-awal tadi. Wal yakun lan beci ana apa dalika mengkono-mengkono kauliku hadiron, hadir teko fi qalbika ing dalem ati sira inda takbiri ka ing dalem nalikane takbir sira. Dan kamu mengatakan di dalam hatimu seperti itu, aku nekani fardu zuhur lillahi ta'ala, itu sampai takbir selesai. Hati kita itu selalu berkata, aku ki salat zuhur nyembah Allah, aku ki nekani salat zuhur karena Allah, aku ki salat zuhur karena Allah, aku ki salat zuhur karena Allah. Diletupkan di dalam hati seperti itu inda takbir. Wala ta'zab lan aja ilang angka saking sira apa niatun niat qoblal firaghi ing dalem sadurunge rampung, qoblal firaghi ing dalem sadurunge rampung minat takbir saking takbiratul ihram maksudnya. Jadi ketika sholat itu sudah kita baca tadi qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Kemudian ada yang ditambahi ilahi anta maksudi, itu dimasukkan di dalam hati. Wahai Tuhanku, Engkau adalah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan ridhomu adalah yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah aku mahabbah, cinta kepadamu, wa ma'rifatak, dan berikan aku itu selalu bermakrifat kepadamu. Wis kalau sudah seperti itu, udah niat dibaca dengan agak keras, sekiranya telinga itu bisa mendengar dengan lisan. Usalli fardhu dhuhri, seandainya salat zuhur, usalli fardhu dhuhri sambil menunduk, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, kalau jadi makmum. Kemudian membaca takbir seraya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, lisannya mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya itu niat sholat fardu zuhur karena Allah. Ya apa? Mengatakan di dalam hati usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Cepat. Kalau itu dikatakan di dalam hati itu dalam berkata lebih cepat daripada lisan. Lisan bisa 100 kali lipat, mungkin bisa 100 kali lipat kecepatannya daripada lisan. Begitu Allahu Akbar, hati sudah mengatakan saya niat sholat fardu zuhur karena Allah. Atau dimasukkan di dalam hati usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, di dalam hati sampai akbar selesai, Allahu Akbar. Hati dijaga, jangan sampai hati itu tidak niat, karena niat itu posisinya atau tempatnya di hati, tempatnya adalah di hati. Udah, ketika hati sudah niat, sudah niat, ya sudah selesai. Terus kemudian warfa lan ngangkat sapa sira, ini tadi bersamaan dengan takbir yang ngangkat tangan ini. Warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing tangan loro sira inda takbir ing dalem nalikane takbir. Ba'da irsali ing dalem sawise ngeculake yadaika awalan ing dalem kawitane. Ngangkat ilahat wimangkibaihi maring pancere pundak loro sira. Wa huma hale utawi yadaik iku mabsutatani di beber karone, wa asabi uhuma utawi pira-pira drijine yadaika iku mansuratun
mansuratun digelar. Wala tatakallaf lan aja merdi-merdi sapa sira dhammahuma ing ngumpulake yadaika. Wala tafrijahuma lan aja merdi-merdi benggangake ing yadaika. Ing benggangake yadaika bi khaisu tahadza kelawan sekerine manceri utawa beneri sapa beneri bi khaisu tahadza kelawan sekerine beneri apa yadaika bi ibhamaika kelawan jempolan sira manceri ya tahadza kelawan sekerine manceri apa bi ibhaimika jempolan loro sira manceri sahmatai uzunaika ing gedhoh lorone kuping loro sira ing gedhoh lorone kuping loro sira wa bikafaika lan manceri kelawan epek-epek loro sira mangkibaika ing pundak loro sira. Yes. Caranya bagaimana dalam bertakbir itu? Kalau di situ tadi warfa yadaika inda takbiri Allah. Nah, ba'da irsalihima itu diangkat ke atas awalan ila hadwai mangkibai. Hadwai mangkibai itu pundak sini. Mancer itu bukan berarti harus nemplek gini, enggak, tapi di depannya mancer di sejajar ini. Epek-epek itu batasnya segini, berarti ini apa? Pundaknya ini batas paling akhir dari epek-epek. Kalau pundak ini batas akhir dari epek-epek, nanti yang selanjutnya itu adalah ilahat fi mangkibai wa huma mabsutotani, dibuka. Nah, dibuka. Wa asabuhuma mansuratun, yaitu jari-jarinya terbuka atau dibeber, digelar sini drijinya. Nah, wala tatakalaf dhammuma, jangan gini. Dan juga jangan terlalu begini. Jangan gini, jangan terlalu gini, bagaimana? Santai saja seperti ini. Bi khaisu tahadza bi ibhamaika sahmatai udunaika. Ibhaim ini apa namanya? Ini jempolan dua ini serapat dengan ini apa? Tempatnya cincin ini. Nah, ini serapat manceri. Berarti tidak nemplek gini, enggak. Manceri itu berarti di depannya, sejajar berada di depannya, tangannya terbuka, epek-epeknya ini menghadap ke arah kiblat, tidak terlalu begini, tidak terlalu begini. Nah, biasa gini. Allah, ini manceri. Allah, Allahu Akbar. Fala tatakalaf dhammahuma wala tafrijahuma bi khaisu tahadza ibi ibai maika sahmatai udunaka wa bikafaika mangkibaika fa idza staqarrata mungkotat kalane wis tetep apa yadaika fi maqarihima ing dalem nggon tetep yadaika fakabir mongko nuli takbir sapa sira summa arsil mongko nuli ngeculna sapa sira huma ing yadaika birifken kelawan alon-alon. Jadi kalau sudah manceri baru Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati niat usolli fardhu dhuhri, seandainya salat zuhur lillahi ta'ala. Hatinya ketika bar selesai berarti niatnya sudah selesai. Jadi hati, lisan, gerakan jadi satu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita itu memulai sholat dengan lisan, dengan hati, dengan gerakan, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Summa arsilhuma birifkin, kemudian lepaskan kedua tangan itu dengan perlahan-lahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung gini dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang sesuai dengan praktek yang ada di sini, Allah. Jadi ketika sudah dalam posisi tepat di tempatnya,
Allahu Akbar. Wala tadfa lan ojo nolak sapa sira yadaika ing tangan loro sira indar rafi ing dalem nalingane ngangkat wal irsali lan ngeculake ila kudamin angin arah ngarep daf'an kelawan nolak temenan. Ketika melepaskan maupun mengangkat kedua tangan, jangan menyorongkannya ke depan maupun ke belakang. Maksudnya melepaskannya itu jangan menyorongkan ke belakang, melepaskan ini. Jangan terlalu ke depan gini. Jadi digerak-gerakkan gini. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Walatan fit humalan ojo ngipat-ngipatake sapa sira huma ing yadaika. Yaminan ing arah tengen wala simalan lan arah kiwa. Sampai dikipat-kipat ini. Jadi ketika melepaskan jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan, dan juga jangan terlalu digini-ginikan. Gitu. Wala simalan fa idza arsalta huma mongko tatkala ngeculake sapa sira huma ing yadaika fastanif mongko ngawitana sapa sira raf'ahuma ing angkat yadaika ila sadrika maring dada sira ira sadrika maring dada sira wakrim lan mulyakna sapa sira al yumna ing tangan tengen biwati kelawan nyelehake yumna alal yusra ing atase kang kiwa. Kemudian setelah dilepaskan, ketika melepaskan dari takbiratul ihram, ya, kemudian letakkan di dada. Dengan cara meletakkan yang kiri, kemudian baru di atas yang kanan. Yang kanan berada di atas itu. Begitu juga nanti ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika mengatakan Allahu Akbar itu tetap sama, Allahu Akbar, baru ruku. Begitu juga ketika sami Allahu liman hamidah akan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Jangan dilepaskan ke belakang, jangan juga dilepaskan ke depan, jangan juga dikipat-kipatkan ke arah kanan maupun ke arah kiri, jangan seperti itu. Mengapa? Nah, karena kalau ini terlalu panjang, terlalu ke sini, nanti akan menimbulkan gerak yang banyak. Dan gerak yang banyak itu di dalam kitab fikih itu membatalkan sholat karena geraknya lebih dari 2. Nah, yang terbaik supaya tidak seperti itu adalah kita letakkan kedua tangan itu ketika habis diangkat, kita letakkan pelan-pelan di depan dada kita atau di atas perut kita sambil memegangi hati kita. Hati kita apa? Jantung kita yang berdenyut ini kita pegangi. Supaya apa? Hati kita itu kita tata, kita jaga supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wansur lan gelaro sapa sira asobi asobi'a ing pira-pira driji al yumna ing atas al yumna kang tengen ala tauli diraika ing atase dawane lengen sira al yusra kang kiwa wakbit lan gegemo sira biha kelawan asobi alaku iha ing atase ugel-ugel kiwa sira. Jadi seperti ini, ugel-ugel dipegang seperti ini di sini. Letakkan di sini. Dah. Itu cara yang terbaik di dalam takbiratul ihram, Jadi jari tangannya direnggangkan, gini renggang, tangan kanan di atas tangan kiri dan genggamlah ini pergelangan tangan. Yang dipegang pergelangan tangan seperti ini. Penggang seperti ini, kemudian ditaruh di sebelah agak sini. Mengapa kok di sebelah agak sini? Ini supaya denyut jantung ini dipegang. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Yang malah dianjurkan seperti ini. Apakah boleh seperti ini berada di tengah-tengah? Boleh. Nah, boleh. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Apakah boleh yang di sini? Ya, boleh. Tidak apa-apa. Tidak ditaruh di sini saja juga tidak apa-apa. Ini seperti yang dipraktekkan di dalam sholat
sholat ini. Supaya apa? Sholatnya itu mengarah kepada khusyuk. Sholatnya itu mengarah kepada betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya bisa hadir, bisa hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa praktek sholat atau cara-cara kita bagaimana kita menuju kepada khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda ajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.